Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami kelompok 1 akan menjelaskan mengenai pasar oligopoli. Jadi, pasar oligopoli di sini merupakan pasar persaingan tidak sempurna. Artinya, dalam pasar oligopoli di sini hanya terdapat 2 sampai 10 perusahaan yang menguasai pasar. Dan perilaku antar perusahaan tersebut saling ketergantungan satu sama lain. Tujuan dari pasar oligopoli di sini yaitu agar para konsumen bisa leluasa memilih produk yang mereka inginkan, dan inilah akan meningkatkan suatu produsen untuk meningkatkan kualitas produknya agar bisa memenuhi kebutuhan para konsumen mereka. Tiga ciri utama dari pasar oligopoli di sini yaitu yang pertama, mereka saling mempengaruhi satu sama lain. Terus yang kedua, mereka memiliki produsen setidaknya 2 sampai 10 produsen. Terus yang ketiga, harganya hampir sama karena harga di sini ditentukan oleh pemerintah. Faktor yang menyebabkan terbentuknya pasar oligopoli di sini ada dua. Yang pertama, skala ekonomis, dan yang kedua, kompleksitas manajemen. Macam-macam pasar oligopoli di sini ada 4. Yang pertama, pasar oligopoli murni. Terus yang kedua, pasar oligopoli terdiferensiasi. Terus yang ketiga ada pasar oligopoli non-kolusi. Dan yang terakhir atau yang keempat ada pasar oligopoli kolusi. Contoh pasar oligopoli di sini yaitu perusahaan yang menjual minyak bumi, batu bara, emas, dan perusahaan-perusahaan yang hanya memiliki sedikit pesaing. Contohnya yaitu perusahaan Pertamina, Shell, dan juga Total. Ketiga perusahaan di sini sama-sama menjual bahan bakar dan juga bisa dikatakan pasar oligopoli karena sifat ketiga perusahaan tersebut saling menggantungkan atau saling menggantikan. Seperti contoh, apabila suatu perusahaan Pertamina bangkrut, maka yang akan menggantikan posisi perusahaan tersebut yaitu akan diganti dengan perusahaan Shell dan juga perusahaan Total. Dan juga harga yang dijual dalam tiga perusahaan di sini digantungkan oleh atau ditentukan oleh pemerintah. Saya akan membahas harga unit per output, biaya unit per output, dan juga laba total dan juga laba maksimum. Pertama, kita akan membahas harga output per unit. Harga output per unit adalah suatu harga jualan yang satuan produknya yang ditetapkan oleh perusahaan kepada konsumen. Contohnya seperti ini. Jika satu unit produk dijual harga 10.000, maka satu unit produknya adalah harganya Rp10.000. Selanjutnya adalah biaya per unit output. Biaya per unit output adalah total biaya produksi atau biaya bahan baku, tenaga kerja, dan juga overhead yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit produk. Contohnya, jika biaya bahan baku adalah 4.000, tenaga kerjanya 2.000, dan biaya yang lainnya adalah 1.000, maka bisa ditetapkan bahwa biaya untuk memproduksi satu unit adalah Rp7.000. Selanjutnya adalah laba total atau total profit. Laba total adalah tergantung dari jumlah output yang dijual. Misalkan output dikurangi waktu. Misal jika terjual 1.000 unit, maka laba atau total adalah Rp10.000 dikurangi 7.000. Dibagi waktunya 1.000, berarti dikali 1.000 sama dengan Rp3.000.000. Maka laba total dari penjualan 1.000 unit adalah Rp3.000.000. Selanjutnya adalah laba maksimum. Laba maksimum dicapai ketika selisih antara total penerimaan dan total biaya adalah yang paling besar. Contoh sederhananya adalah harga per unitnya adalah Rp10.000, sedangkan biaya produksi per unitnya adalah Rp7.000, dan produk optimalnya adalah 1.000 unit. Jadi labanya bisa kita tentukan sama dengan Rp10.000 dikurangi Rp7.000 menghasilkan Rp3.000. Dan hal tersebut kita kalikan 1.000 kali sebanyak unit produknya yang bisa menghasilkan Rp3.000.000. Jadi laba maksimal yang didapatkan dari 1.000 unit per output adalah Rp3.000.000. Baiklah, mungkin sekian. Saya akan menjelaskan perhitungan laba, mencakup rugi dan tidak laba. Yaitu satu perhitungan laba mencakup rugi, tidak rugi, dan tidak laba. Laba diperoleh dari selisih antara pendapatan
dan biaya. Rumus dasar laba yaitu total pendapatan atau total biaya. Yang kedua, karakteristik perusahaan. Beberapa karakteristik umum perusahaan meliputi yaitu yang pertama tujuan utama memperoleh laba dan menjaga keberlanjutan usaha. Yang kedua, memiliki modal digunakan untuk kegiatan produksi, pemasaran, dan operasional. Yang ketiga, mengelola sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan teknologi yang tepat, mempunyai struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Yang kelima, berorientasi pada konsumen, menghasilkan produk atau jasa sesuai kebutuhan pasar. Yang keenam, berisiko, setiap keputusan bisnis memiliki potensi untung dan rugi. Yang ketiga, yaitu operasional perusahaan. Operasional perusahaan mencakup kegiatan sehari-hari untuk mencapai tujuan bisnis. Beberapa bagian utama dalam operasional yaitu produksi, mengubah bahan menjadi barang. Yang kedua, pemasaran, menentukan harga atau promosi dan distribusi produk. Yang ketiga, keuangan, mengelola pendapatan, biaya, investasi, dan laporan keuangan. Yang keempat, sumber daya manusia, yaitu mengatur rekrutmen dan pelatihan karyawan.